Namita, kembali lagi di podcast Cita episode 4 kali ini dengan tema From Social to Professional. Kali ini pasti kalian udah penasaran dong kita mau bahas apa. Judul podcast kita kali ini adalah awalnya ngisi waktu luang, diseriusin jadi sumber cari uang. Nah, aku bakal spill dikit nih ya kira-kira narasumber kita kali ini siapa. Beliau ini adalah seorang trainer, motivator, coach, MC, pokoknya paket lengkap deh. Dan yang paling penting, ini kata kunci yang paling keren. Beliau adalah nomor 1 di Indonesia icebreaker. Pasti kalian udah tahu dong siapa, udah mulai ketebak dong pastinya. Nah, narasumber kita ini juga merupakan alumni KMBP. Kalau gitu langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini, Ko Ferdi Kawi. Halo Koko, apa kabar? Halo Felin, luar biasa hari ini begitu berseri, begitu ceria ya. Dan tentunya sahabat kalian Namita kita yang sedang nonton. Pastinya, udah penasaran dong kita mau bahas apa hari ini. Sekarang Koko kira-kira lagi sibuk apa nih? Ya, kebetulan saya fokus di bidang training developer, main IO, bahkan WO juga. Wah, keren banget ya. Gila, paket lengkap nggak sih narasumber kita hari ini? Oh iya kok. Tapi kalian Namita, tunggu sebentar Koko. Narasumber kita hari ini punya banyak segudang prestasi. Beberapa di antaranya nih aku bakal sebutin ya. Jadi Koko kita ini sempat jadi guru bimbel, marketing Palembang School, marketing KKBBCA, manajer Pawon Angon, owner Help People Management, punya manajemen sendiri nih ya kan. Terus itu Koko juga aktif menjadi di dunia organisasi. Jadi Ko Ferdi Kawi ini merupakan alumni KMBP, alumni anggota PSMTI, anggota Gema Budi, anggota Komunitas Sales Indonesia, sekretari Rotary Club of Palembang. Jadi, nah banyak banget dong narasumber kita nih prestasi-prestasi dan juga pengalamannya gitu loh. Tapi Ko Ferdi Kawi ini juga punya karya sendiri loh. Dengar-dengar Koko sempat nerbitin buku ya kan? Yes, betul. Ya nggak sih. Nah di sini ada Ko Ferdi ini sempat menjadi penulis buku di balik panggung bicara, terus yang outstanding ya kan? Terus Koko ini juga menciptakan kartu-kartu icebreaker ya kan? Bener kan? Wah luar biasa banget ya narasumber kita. Nah jadi Koko sebagai seseorang yang bertitle icebreaker nomor 1 di Indonesia nih, kira-kira boleh di-share nggak sih Koko nih perasaannya gimana gitu? Ya, tentunya suatu kebanggaan sekaligus bagaimana melalui permainan kita bisa menginspirasi maupun memotivasi orang-orang untuk bisa melakukan perubahan hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mantap. Jadi kita bukan hanya permainan yang sifatnya hahaha saja, tapi bagaimana kita mampu memunculkan ada insight ataupun inspirasi, itu dia. Oke. Nah, kira-kira nih Ko, udah pernah training siapa aja sih Ko? Apa ada yang dari luar kota gitu atau yang di Palembang? Baik, jadi kebetulan bersyukur sudah keliling beberapa provinsi, diantaranya sudah sampai ke Pontianak, Mamuju, bahkan ini mau ke Makassar dan daerah Jawa ya. Dan beruntungnya semuanya berkat KMBP. KMBP tetap ya. Jadi keren ya kerja sambil keliling kota Indonesia gitu. Betul, ya. Oke nih, kita udah tahu nih ya Koko ini punya banyak pengalaman gitu kan yang udah aku sebutin tadi. Nah, Koko kira-kira boleh diceritain sedikit nggak sih dari awal perjalanan Koko sampai jadi Koko yang sekarang? Baik, sebelumnya sesuai dengan tema kita kali ini apa? From social to professional. Betul sekali. Jadi bermula dari pada saat saya kuliah. Jadi pada saat itu bayangin saya kuliah itu kurang lebih hanya 4 orang. Setelah semester akhir, mendekati akhir, 1 pula yang di DO ya. Jadi sisa 3. Anda bayangin kalau saya kuliah duduknya jauh-jauh, temannya kecil sekali, sangat sedikit. Jadi singkat cerita, saya gabung dengan organisasi yang namanya KMBP, Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang. Seperti bajunya ini loh. Gitu ya. Dan tentunya ketika saya gabung di sini saya betul-betul merasakan sebuah pertumbuhan yang dimana awalnya mungkin bingung, kurang kenal satu sama lain karena saya kuliahnya dari MUSI. Sedangkan di KMBP ini campur-campur. Ada dari MDP, 3D nanti, bahkan ada juga Palkomtek dan lain sebagainya. Di sini saya sangat senang sekali, jadi saya mempunyai banyak relasi, ya, banyak bergaul dan berkenalan dengan orang-orang yang luar biasa, dan bahkan dari relasi jadi rezeki. Ini yang kita akan cerita nanti. Sesuai tema kita hari ini ya. Yes, betul sekali. Oke, nah jadi kira-kira nih kok kalau bahasanya kita tuh kapan sih kira-kira Koko tuh dapat ilham gitu loh dari hobi kita tuh bisa jadi peluang dapetin cuan gitu. Betul. Jadi begini, awalnya saya bingung dengan jati diri saya. Apa yang menjadi potensi terbesar dalam diri saya? Jadi saya sempat bingung
Dan pada saat itu kebetulan saya gabung di KMBP dan pada saat itu saya dipercaya untuk menjadi koordinator seksi acara. Ya, Jadi biasanya kalau dalam KMBP itu ada acara namanya MKMB, Malam Keakraban Mahasiswa Buddhis. Jadi biasanya kalau kita malam keakraban, alangkah tidak serunya kalau tidak ada games atau permainan. Bahkan bukan hanya di MKMB, kita juga ada namanya LATPIM, latihan kepemimpinan, dan itu butuh permainan-permainan. Dan bersyukurnya sambil saya di KMBP ini tempat saya belajar. Yang awalnya saya tidak tahu apa-apa mengenai permainan, cara bawain berbicara di depan umum seperti apa, yang awalnya mungkin sekarang aja mungkin terlihat lancar karena berproses di KMBP. Dan pada saat itu saya banyak belajar dari YouTube, kemudian melihat dari Google bagaimana cara membawakan games. Dan akhirnya terus berlatih hingga muncullah saat ini. Gitu. Jadi dari hobi kita itu ya sebenarnya ikut KMBP salah satunya gitu ya kok ya. Terus kalau misalnya tadi itu ilhamnya nih, sekarang hambatannya ketika Koko tuh menjalankan hobi yang ternyata tuh bisa jadi cuan gitu loh kok. Ada hambatannya tersendiri nggak sih? Wah, tentu suka dukanya banyak sekali. Di antaranya pada saat kita ngisi mungkin dari sekolahan ataupun beberapa perusahaan, waktu awal kali merintis mungkin ditolak, belum dipercaya. Ini anak kecil dari mana sih? Yakin ini mau bawain permainan motivasi orang gitu kan. Belum lagi kita waktu bawain ice breaking di acara-acara mungkin orang merasa aduh garing, aduh kurang seru, aduh kurang lucu. Pasti itu akan membuat kita down. Tinggal pilihannya dua, mundur tinggalkan impian kita, atau terus maju raih impian kita. Dan pada saat itu bahkan orang pun sempat terkejut, kamu kalau jadi icebreaker itu anak bini mau makan apa? Orang sempat meragukan namanya. Dan bersyukurnya berkat kita menjalankan ini dengan penuh cinta dan akhirnya berbuah sekarang dan bisa bermanfaat dan berdampak untuk kemajuan pribadi seseorang. Itu dia. Nih ya, kalau tadi tuh kan kalau aku ada denger nih ya, kalau misalnya nih kita kan jadi icebreaker tuh butuh mental yang kuat lah gitu istilahnya ya berarti ya. Kalau misalnya terkadang tuh kita tuh kalau lagi mau perform tuh ngerasa bakal garing nggak ya, bakal gini nggak sih? Maksudnya tuh nanti berpengaruh nggak sih ke mental kita gitu loh untuk kedepannya? Yes, tentu itu akan berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita ngedown, tiba-tiba kita merasa garing atau misalnya ditertawain orang, akan muncul namanya mental block. Jadi kalau kita mau coba, jadinya kurang berani. Aduh nanti deh. Sepertinya kamu aja deh. Tinggal balik lagi ke mindset. Kita kalau misalnya kita berbicara, kita harus berpikir. Kalau misalnya kita maju di depan umum, itu bukan karena kita lagi mau dinilai, bukan lagi mau sekeren-kerenan, tetapi kita maju di depan umum, kita mau memberikan yang terbaik. Kita sudah dipercaya. Kita harus menanamkan mindset atau pemikiran seperti itu dulu, sehingga ketika kita memberikan sesuatu, itu sekali lagi kita akan lebih kurang groginya, karena kita merasa kita mau bermanfaat untuk orang lain. Oh, benar. Jadi perlu juga ya kayak melatih mental juga ya. Jadi kalau misalnya biar berani gitu. Nah nih kok, kalau tadi kendala nih, misalnya nih kalian Amita di rumah nih, ada yang mau coba juga jadi icebreaker gitu misalnya ya kan. Kira-kira ada skill yang khusus gitu nggak sih kok yang perlu untuk dimiliki gitu loh. Kalau misalnya kalian Amita di rumah ada yang mau coba jadi icebreaker gitu. Baik, kalau Anda ingin menjadi seorang icebreaker yang handal dan profesional, Anda bisa mengikuti tips yang sederhana yang saya singkat dengan SMA. SMA nih apa? Apa itu SMA? S yang pertama adalah simple. Simple. Bagaimana ice breaking yang Anda bawakan itu mudah. Mudah untuk dijelaskan dan mudah untuk dibawakan. Bayangin kalau begitu mereka datang, tiba-tiba ice breakingnya terlalu berat. Bukannya mereka cair, malahnya kaku dan beku. Iya, malah Jadi kita harus memberikan yang sederhana. Diajak mulai mungkin dari tepuk-tepuk, yel-yel, yang ringan-ringan. Kemudian yang kedua adalah M, meaning. Bagaimana ice breaking yang kita buat, itu kita mampu menghubungkan dengan yang namanya makna. Jadi bagaimana permainan kita walaupun sederhana, tetapi bermakna. Punya insight ataupun inspirasi. Benar. Kemudian yang terakhir adalah A, action.
bagaimana melalui sebuah permainan yang awalnya hanya happy-happy saja, kemudian dia dapat aha, kemudian dia melakukan action untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu dia. Jadi tipsnya adalah SMA. Simple, meaning, dan action tentunya. Oh, berarti nggak ada yang maksudnya yang benar-benar harus misalnya kayak harus pinter ngomong gitu-gitu tuh enggak ya kok ya? Semuanya bisa dilatih, betul sekali. Semuanya perlu bisa dilatih gitu ya. Jadi teman-teman kalian yang minta di rumah, kalau ada yang tertarik jadi icebreaker, mungkin tips dari Cover Dikawi bisa diterapin ya teman-teman. Oke, Niko, ada lagi kalau misalnya Niko, boleh dong sedikit sharing ke kita Niko, waktu Koko masih kayak di organisasi-organisasi gitu loh Koko melakukan apa gitu loh biar untuk mengasah kemampuan kita tuh biar makin baik lagi gitu. Baik, thank you Velin ya, wanita yang luar biasa baru semester 3 dari MDP masa depan Palembang ya. Tapi sudah mempunyai potensi yang luar biasa, udah jadi moderator dalam podcast, dan inilah akibat dari kita berproses dalam berorganisasi tentunya ya. Berbicara tentang pengalaman berorganisasi. Pada waktu itu kita bingung. Kita ini punya potensi apa, seperti yang saya bilang. Mungkin awalnya Velin bergabung di KMBP, Velin juga bingung. Benar. Velin ini dalam tanda kutip apa kebacaannya ya? Bahasa paling kecil itu memang ya. Tapi singkat cerita, ketika kita bergabung, kita mulai diberikan kesempatan untuk mencoba. Mungkin ada dari tim dokumentasi, ada tim acara, perlengkapan, konsumsi. Kita coba dulu berbagai seksi tersebut. Ketika berorganisasi, ketika kita coba, akhirnya nanti kita akan dapat. Oh, ternyata kalau saya masuk di seksi ini, saya lebih nyaman, saya lebih enjoy. Sehingga sepertinya saya mulai tahu nih, potensi saya ada di bidang ini. Benar. Sehingga kalau Velin terusin, misal hari ini Velin, oh ternyata ketagihan ya, moderatorin orang podcast, enak juga ya. Nanti siapa tahu jadi moderator top, MC top tuh ya. Jangan lupa, rekening KMP masih yang lama ya. Jadi tentunya berkat kita mencoba, akhirnya kita menguasai. Asal kita mau terus berlatih. Dan ketika kita berorganisasi, penting sekali, khususnya organisasi sosial. Bukan sosial ya. Tapi bagaimana ketika kita organisasi sosial, kita bisa mencoba membantu orang. Ya, misalnya kita ke panti asuhan, kita jadi MC dalam acara panti asuhan, atau misalnya kita membuatkan games di dalam panti asuhan. Itulah tempat kita untuk berkarya tentunya. Dan mudah-mudahan yang mendengarkan ini juga bisa aktif di organisasi manapun yang mereka mau untuk terus bertumbuh dan berkembang. Bener, tuh denger ya kalian Amita. Jadi berorganisasi itu nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Mana tahu kalian menemukan jati diri ya di organisasi itu. Oke Niko, boleh dong kasih pesan atau motivasi nih buat kalian Amita di rumah biar juga bisa kayak from social to professional. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini, from social to professional. Ada 3 tips, 3 jurus sakti yang bisa Anda pakai untuk membuat Anda lebih profesional. Yang saya singkat dengan 3K. Apa Velin? 3K. Yes, 3K. Apa itu 3K? K yang pertama adalah kompeten. Yang dimaksud dengan kompeten adalah kita mulai menjiwai dan menguasai bidang apa yang paling kita sukai. Kita latih terus-menerus sampai jadi. Ibarat kalau Velin sukanya jadi moderator, terus cari training-training tentang public speaking, training menjadi MC, bergaul dengan orang-orang yang dalam dunia MC, dunia moderator, sehingga Velin akan mendapatkan banyak sekali informasi yang akan membuat Velin terus berkembang tentunya. Dan tentunya kompetensi semakin meningkat. Baik. Yes. Dan K yang kedua adalah konsisten. Lakukan terus-menerus. Coba. Jadi ketika ada di setiap kesempatan, konsisten. Seperti hari ini, sudah melakukan yang namanya podcast. Sudah episode keberapa? 4. Nah, bagaimana kalau ini terus konsisten, bahkan episode 1000, bahkan puluhan ribu, itu akan menjadi sebuah skill yang tiada duanya. Dan itu akan berharga dan sangat bernilai. Apalagi yang langsung subscribe dan kemudian follow, dijamin Anda akan bermanfaat banget ya untuk mendukung kemajuan podcast KMBP. Jangan lupa ya guys, subscribe. Dan tentunya bukan hanya konsisten, K yang paling terakhir yang paling penting adalah komitmen. Oke. Tidak ada alasan untuk tidak mencoba.
Seringkali ketika kita seperti Felin aja hari ini, mungkin kalau mau jadi moderator, mungkin bisa saja alasan, aduh, lagi males, aduh, lagi sibuk ujian, aduh, lagi ini, aduh. Kalau kita banyak alasan, otomatis kita tidak berkomitmen. Tetapi kita selalu mengusahakan yang terbaik, kita komit. Hari ini podcast, saya harus datang lebih awal, saya harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Anda komit, itu yang akan membuat Anda jadi yang terbaik di bidang Anda. Benar. Jadi 3 kata kunci, 3K apa itu, Felin? Kompeten, konsisten, komitmen. Yeay, luar biasa. Enggak sia-sia ya. Gak sia-sia ya, podcast hari ini pastinya kalian Anita harus dapat banyak ya dari podcast hari ini. Oke, Ko Ferdikawi, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, ada kenang-kenangan sedikit dari tim podcast Cita. Wow. Aku undang dulu Kepala BSO Cita kita, Ceprili, boleh? Yeay, luar biasa KMBP. Wow. Ada sedikit kenang-kenangan kok ya dari kami. Boleh kok kita mengabadikan? Terima kasih. Biru-biru, selamat tahun baru. Terima kasih kok. Terima kasih, sukses selalu untuk KMBP ya, kemudian Cita dan juga program podcast ini. Senang sekali, suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi saya bisa hadir di acara podcast ini. Ditunggu bintang tamu selanjutnya, rasakan keseruan di podcast KMBP. Yiha. Nah, gimana kalian Mita? Banyak banget kan yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa ini, Ko Ferdikawi. Intinya kalian Mita jangan patah semangat dah. Dan ingat 3K pesan Ko Ferdi tadi ya. Konsisten, komitmen, dan Kompeten. Yeay. Jadi kalian bisa jadi from social to professional juga. Terima kasih udah mendengarkan podcast Cita episode 4 kali ini. Sampai jumpa di podcast Cita episode berikutnya. Dadah!